Lalu berlanjut ke yang berikutnya ya. Jadi kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa karena ya kita tahu tadi pembahasan saya itu merujuk pada kolbu ya atau hati tadi yang terintoksifikasi atau teracuni ya. Maka kalau dalam bahasa fisiknya, maka saya menyimpulkan ya dan katakanlah mengambil kesimpulan versinya saya saja, memang keracunan yang paling berat yang berhubungan dengan tadi ya non fisik kita itu di luar raga itu hati, maka keracunan organ ya yang paling berat itu kalau kita tautkan atau kita hubungkan dengan kolbu tadi, maka yang hubungan sama jantung. Hubungannya sama jantung ya. Nah, jantung kita nih heart. Jadi kan kita kan kalau kita kita tahu bahwa jantung kita ini fungsinya banyak sekali. Fungsi perasaan juga ada, dia mengalirkan darah, ya fungsi listriknya banyak lah ya. Nah, jantung juga punya emosi, tapi saya nggak sebutkan ya secara khusus ada di emosinya ya. Tapi yang saya maksud ini kita sudah mulai masuk ke nutrisi. Jadi kalau berarti intoksifikasi yang berhubungan dengan jantung itu apa? Semua yang melemahkan fungsi jantung itu sendiri. Emosi mah jelas. Tapi yang kedua apa? Darahnya misalkan kental. Ya makanya dalam Islam diberikan detoksnya. Misalkan kalau kita bahas dalam hal ini detoksnya ada bekam atau hijama sebagai salah satu cara untuk melancarkan atau mengencerkan darah. Misalkan kayak begitu. Nah, yang kedua ya berikutnya adalah yang berhubungan dengan perut. Ya perutnya kita ini ya. Jadi dunia sains sekarang juga menyebutkan bahwa kita tuh sebenarnya ada 3 otak, ya otak yang ini, sama otak yang di dalam perut kata dia. Ya. Pengendalinya siapa ya ini, si hatinya ini atau mungkin kolbu atau jantungnya itulah bahasa mereka gitu. Ya, maka detoksifikasi yang kedua yang harus dilakukan adalah yang berhubungan dengan perut, ya berhubungan dengan perut. Nah, perut ini Bapak Ibu sekalian, karena waktunya nggak banyak, sudah tinggal dikit lagi. Adalah yang kalau mau nanti hubungannya sama dia kan mengait sama jantung, mengait sama otak. Jadi kalau jantungnya bagus, perutnya bagus, otaknya pun akan bagus. Maka tidak lepas dari makanan-makanan yang dia makan itu ya. Nah, mungkin biar lebih jelas itu adalah makanan-makanan yang tinggi-tinggi serat ya, atau mungkin tinggi serat. Seperti apa ya, sayur-sayuran kayak begini. Ini. Atau mungkin dark leafy green. Ini mungkin sayuran yang berwarna hijau ketua ya, hijau tua gitu kan, atau ini sayurannya dari kebun saya baru beli kemarin promo dikit lah dari tokonya saya juga ya, toko sayur Kebun Sehat. Nah, atau mungkin makanan-makanan yang mengandung serat-serat khusus ya, disebut dengan prebiotik. Nanti mungkin baca lagi aja prebiotik itu apa. Jadi serat dan atau mungkin prebiotik ya, kemudian pekerjanya itu probiotik seperti ya kayak gini kan tempe. Ini kan makanan fermentasi. Ini salah satu caranya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita memulai itu semua? Maka kata kuncinya lah benerin jantung tadi kan. Benerin jantung dengan cara apa? Ringankan kerja jantung. Dengan cara apa? Airnya diperbanyak. Ya, supaya darahnya nggak kental, kemudian berbekam, kemudian rimpah-rimpang ya, seperti saya jelaskan itu kan kunyit. Ya, tadi malam saya bikin sendiri di rumah. Di rumah saya tadi malam tuh bikin apa ya? Kunyit dikit, lengkuas dikit, jahe sedikit, sama serai, sama lada hitam. Ya, lada hitam. Saya kasih lada hitam. Makanya tidurnya nyenyak banget. Ke belakangnya juga enak banget. Kenapa? Memang mereka tuh juga mengandung serat-serat yang sangat baik. Jadi gampang sekali sebenarnya kalau udah ngerti konsepnya ya. Jadi serat ya.